Aku mau curhat dikit deh. Jadi waktu itu aku pernah menstruasi, terus lagi nginep nih ceritanya di rumah pacar. Tau-taunya pas bangun, aku shock banget lihat spray ternyata udah ada darah aku di situ dan aku malu banget karena kan kalau darah susah banget ya bersihinnya dari spray ya. Terus udah gitu pas lagi heavy-heavynya gitu darahnya di hari kedua atau hari ketiga kan ya biasanya. Gonta-ganti pembalut kan mesti lumayan sering gitu dan akhirnya kayak iritasi gitu di area kuintaan dan itu nggak nyaman banget. Hai Beb, aku Andrea yang biasa juga dikenal di Instagram atau Twitter dengan Catwomanizer. Dan hari ini aku akan jawabin pertanyaan para gadis tentang menstrual cup. Sebelum kita mulai ngomongin tentang menstrual cup, aku mau cerita dulu nih pengalamanku ketika pertama kali menstruasi. Biasanya semua tuh dikasih tahu harus pakai pembalut. Oke, jadi waktu itu aku mulai pakai pembalut, mulai dari remaja. Terus mungkin ketika aku akhirnya umur 18-19an, akhirnya aku kenal ada yang namanya tampon juga. Ternyata, produk menstruasi itu gak cuma pembalut aja ya. Dan dari situ di tahun 2018 aku kenal satu produk lagi yang namanya menstrual cup. Ternyata makin banyak ya produk-produk menstruasi. Sampai sekarang ada yang namanya period panty juga kan dan produk-produk lainnya. Perbedaan antara pembalut, tampon, dan juga menstrual cup adalah kalau pembalut itu biasanya sekali pakai dan dia terbuat dari material sintetis yang tidak ramah lingkungan sebenarnya dan ini akan menjadi sampah yang menumpuk. Kemudian ada juga sebenarnya pembalut yang bisa dipakai ulang yaitu reusable pads, itu bisa dicuci. Nah kalau tampon itu ibaratnya pembalut yang dilipat kecil-kecil banget. Dan ujungnya tuh ada talinya, jadi itu bisa dimasukkan ke vagina kita dan fungsinya untuk menyerap darah menstruasi. Nah, kalau menstrual cup itu bisa dipakai berulang kali, tinggal dicuci aja dengan air bersih. Jadi kalian cukup beli sekali, tapi itu bisa tahan sampai 10 tahun. Dan karena bisa dicuci lagi dan bisa dipakai kembali, dia tidak nyampah. Jadi ini jauh lebih ramah lingkungan. Di tahun 2018, aku akhirnya memutuskan untuk switch ke menstrual cup karena aku merasa kok pakai pembalut lama-lama bikin area vulva itu iritasi. Terus juga bocor-bocornya ini aku agak kurang bisa toleransi ya karena cuci bekas darah itu susah banget hilangnya. Dan juga lebih ramah lingkungan dan untuk lifestyle aku yang suka olahraga, itu buat aku tuh lebih cocok banget menstrual cup. Apalagi kalau kalian nih misalnya lagi mau pakai dress putih yang perlu pakai mungkin underwearnya yang bentuknya seperti tong. Kalau kalian pakai pembalutnya mau ditempelin kemana? Nah buat aku ganti ke menstrual cup itu bener-bener life changing banget. Pertama kali pakai menstrual cup, jujur aku juga bingung sih, kayak ini materialnya silikon, oke, bentuknya seperti ini, dan gimana cara pakainya, cara masukin ke vagina itu gimana ya, supaya bisa menampung darah menstruasi. Cuma kebetulan aku ada beberapa temen yang memang udah pakai menstrual cup sebelumnya dan aku juga I did my own research, jadi ngelihat dari YouTube juga. Ternyata nggak seserem yang dipikirin sebelumnya, tapi cuma perlu dibiasakan aja. Jadi pertama kali pas nyobain menstrual cup itu memang aku dalam kondisi sudah menstruasi. Yang mana kalau kalian ketahui darah menstruasi itu tuh sebenarnya sebagai pelumas juga, jadi itu licin. Jadi kalau kalian masukin menstrual cup dalam keadaan kalian sudah menstruasi, itu sebenarnya mudah sekali masuk ke dalamnya. Menstrual cup itu aman, tapi mungkin bagi kebanyakan orang yang belum pernah pakai menstrual cup sebelumnya, mungkin bisa terlihat lebih intimidating. Jadi kalian tuh kayak takut dan ragu, apa iya bisa masukin menstrual cup ke dalam vagina kalian. Tapi buat para gadis yang belum pernah coba menstrual cup, tapi mulai lihat-lihat nih, jadi jangan khawatir, jangan takut karena dari Fillmore ada yang namanya Girlfriend Menstrual Cup. Mungkin kalian biasa lihat bentuknya seperti yang beredar di pasaran. Nah itu mungkin kalian juga lihatnya kayak intimidating, takut kan? Karena mungkin ukurannya lebih besar. Nah Fillmore itu tersedia dalam 2 ukuran. Satu yang besar, ini bukan besar sih sebenarnya, ini ukuran reguler menstrual cup yang beredar di pasaran. Nah sedangkan ada yang ukuran mini, ini yang lebih cocok untuk kalian yang pemula atau belum pernah pakai menstrual cup.
atau bahkan buat teman-teman yang mungkin belum aktif berhubungan seksual. Kalau para gadis belum pernah berhubungan seksual sebelumnya, sebenarnya aman-aman aja untuk pakai menstrual cup, mungkin yang ukurannya mini dulu ini. Tapi balik lagi ke values yang kalian pegang masing-masing. Misalnya kalau kalian berpegang pada pentingnya keperawanan misalnya. Padahal sebenarnya keberhargaan diri dan juga kehormatan diri kita sebagai perempuan itu tidak dinilai dari kondisi selaput darah kita. Jadi balik lagi, ini semua pilihan kalian. Yang penting kalian tuh sadar bahwa kalian punya pilihan dan juga ini bisa disesuaikan dengan values yang kalian pegang dan juga mungkin lifestyle kalian lebih cocoknya pakai produk menstruasi yang mana. Jadi tadi aku udah sempet singgung ya, kalau kalian beli satu menstrual cup aja bisa digunakan sampai dengan 10 tahun. Nah, tapi kalau kalian mau pakai sehari-hari ketika lagi menstruasi, kalian kalau bisa sih gantinya sesuai dengan flow kalian. Misalnya kalau aku light flow yang mungkin darah menstruasinya cenderung lebih sedikit dibandingkan teman-teman yang mungkin lebih berat, aku cukup 2 kali aja. Jadi misalnya pas lagi mandi pagi dan juga pas lagi mandi sore. Tapi mungkin untuk teman-teman yang volume darahnya lebih banyak, mungkin kalian bisa cek ke toilet sekitar 3-4 jam sekali. Tapi sebenarnya menstrual cup ini aman dipakai 8-10 jam. Jadi kalau kalian tidur atau kelupaan atau bangunnya siang, nggak usah khawatir. Kalau misalnya kalian pakai menstrual cup lebih dari 10 jam dan kalian lupa untuk lepas dan cuci lagi, ada kemungkinan takutnya nanti bisa bocor karena silikonnya ini kan menampung darah kalian dan kalau volume darahnya luber gitu ya, itu bisa bocor juga. Jadi lebih baik dicek dan juga untuk alasan kebersihan dan kesehatan juga sih sebenarnya. Perbedaan girlfriend menstrual cup dengan menstrual cup yang beredar di pasaran lain adalah menstrual cup ini tidak perlu direbus untuk disterilisasi, jadi cukup dicuci dengan air bersih saja. Karena girlfriend menstrual cup ini terbuat dari medical grade silicone dari Jerman. Dan selain itu, kalian perhatikan ini ada tangkainya, ini bisa kalian sesuaikan dengan kedalaman vagina kalian sendiri. Jadi kalau memang dirasa kepanjangan, kalian bisa gunting aja. Nanti kalian gunting dan supaya nggak tajam, kalian kikir pakai kikiran kuku yang besi. Nah, selain itu, ngomong-ngomong ketika memasukkan menstrual cup ke dalam vagina, kalian kan harus lipat dulu. Dan ketika kalian masukin ke vagina, make sure jarinya, kuku-kuku kalian itu terpotong dengan pendek. Karena pengalaman pribadi waktu itu lagi pakai kuku extension yang ada jadi lecet dan di bawah di area vulvas itu tuh jadi kayak sariawan gitu dan itu tuh perih banget. Jadi make sure kuku kalian sudah dipotong pendek. Jadi sekarang aku akan mendemonstrasikan cara yang paling gampang pakai girlfriend menstrual cup. Tapi sebenarnya dari teknik-teknik yang akan aku contohin ini akan ada banyak teknik lain yang mungkin kalian bisa cari di YouTube sendiri. Nah, first of all, yang paling gampang itu ini kalian lipatnya seperti ini. Jadi ini adalah punch down fold. Ini mulutnya kecil banget, jadi ini akan lebih mudah kalian masukkan ke vagina kalian. Nanti setelah kalian masukkan ke vagina kalian, jangan lupa nanti kalian rasain sendiri di sekelilingnya apakah dia sudah terbuka di dalam. Karena ini harus terbuka supaya kalian gak bocor juga. Selain itu, ada lagi metode lain, ini salah satu yang aku suka juga kalau lagi pakai girlfriend menstrual cup, yaitu S-fold. Kenapa S-fold? Karena seperti S. Nah, ini kalau buat aku ini paling nyaman karena dia gitu masuk ke vagina, dia langsung terbuka seperti ini. Dan yang perlu kalian ketahui lagi, girlfriend menstrual cup ini travel friendly, jadi ini bisa dilipat. Jadi tinggal dilipat seperti ini, tada! Dan dimasukkan ke pouch silikonnya. That's it. Jadi cara penyimpanannya gampang banget. Kalian sebelum dan sesudah pakai, kalian cuci dengan air mengalir bersih, tidak perlu pakai sabun lagi. Jadi gitu Beb. Nah, kalau kurang jelas, mungkin kalian bisa kunjungi @feelmorebody di Instagram untuk info lebih lanjut. Dan aku mau ngingetin para gadis, kalau kalian itu punya pilihan, apalagi sekarang produk menstruasi udah makin banyak. Jadi, kenali diri sendiri, kenali apa yang kita butuhkan, dan sesuai dengan values dan lifestyle kita. Well, thank you for watching. Bye!